wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pana dari kelas 10 Semester Padu Nahdlatul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya berdasarkan teori ekonomi klasik. Masalah ekonomi fokus pada kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Ketika aspek ini harus dikelola dengan sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran teori ekonomi modern mengakomodasi masalah ekonomi dalam masalah pokok, berapa banyak barang yang diproduksi, bagaimana cara distribusinya, dan berapa produksi. Ketiga permasalahan yang dinyatakan teori ekonomi modern tersebut juga merupakan permasalahan pokok ekonomi jika dilihat dalam ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro mengarahkan analisisnya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik sektor produksi, dan setiap orang yang turut berperan dalam kegiatan roda perekonomian. Jadi permasalahan pokok ekonomi klasik yaitu diantaranya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama.
Jadi di sini saya akan menjelaskan produksi kegiatan. Dari kegiatan dulu kita dapat beberapa masalah seperti pengadaan input proses dan peningkatan hasil output. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi. Distribusi menurut teori ekonomi pasti adalah walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai bersama konsumen dan tidak digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Meski demikian, kita harus berhati-hati mengamati kegiatan konsumsi. Penggunaan barang dan jasa untuk tujuan menambah faedah bukan kegiatan konsumsi, namun termasuk kegiatan produksi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah perpaduan dari acuan matematika atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dan yang kedua itu hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang keempat itu belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima masih terikat dengan tradisi. Yang terakhir yaitu tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. 2. Barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. 3. Adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. 4. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Yang ada pun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih rentan karena menggantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Yang terakhir yaitu cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.